Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Muhammad Rizky Arifuryo atau biasa dikenal Ustadz Arif, guru TIK SMPT Utsman bin Affan, akan memberikan beberapa tips bagi ayah bunda dalam melakukan parenting di rumah. Di sini saya akan memberikan tips mengenai beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dalam memantau gadget anak. Kita tahu sendiri kenapa kok kita butuh aplikasi-aplikasi semacam ini dalam kita memantau kegiatan anak kita di dalam rumah. Ya, kita tahu semenjak hari ini ya aktivitas anak itu sebagian besar dilakukan dengan melalui aplikasi ataupun melalui internet dengan menggunakan handphone. Yang mana terkadang ketika anak itu menggunakan HP, terkadang tidak hanya digunakan hanya untuk sekolah. Bahkan terkadang mereka berdalih menggunakannya untuk kegiatan sekolah, padahal mereka terkadang menggunakannya untuk terkadang menggunakan tayangan yang tidak sepatutnya, kemudian mereka menginstal aplikasi dan bermain game, sehingga apa yang terjadi, waktu yang dihabiskan untuk mereka menggunakan gadget itu sangatlah besar, ya. Dan itu merupakan sebuah hal yang harus kita hindari pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti akan menjadi lebih efektif lagi dalam pembelajaran. Ya, dan di sini kami punya beberapa aplikasi dan tips bagaimana cara kita memantau anak-anak kita dalam mereka menggunakan HP, ya, dan menggunakan aplikasi-aplikasi dalam HP-nya. Ya, di sini kami merekomendasikan beberapa aplikasi-aplikasi parenting yang mungkin ayah bunda bisa install di HP masing-masing. Ya, di sini kami punya beberapa aplikasi yaitu seperti Kids Place, ya, Parental Control, kita punya Kukla Parental Control, Security Parental Control, ya, kita punya juga Norton Family Parental Control, dan yang terakhir kita punya Parental Control Pro. Ya. Jadi pada dasarnya aplikasi-aplikasi semacam ini itu mempunyai basic yang sama ya bunda, yaitu pertama pasti mereka berfungsi untuk memonitor kegiatan anak ketika mereka menggunakan HP mereka. Ya, apa saja website yang mereka akses, ya, kemudian apa saja aplikasi yang mereka unduh, apa saja website yang mereka kunjungi dan sebagainya. Dan terkadang kita juga punya otoritas untuk memblokir aplikasi tersebut, memblokir website tersebut, dan kita juga bisa mendapatkan notifikasi mengenai website apa saja yang dibuka oleh anak-anak kita. Nah, aplikasi ini tentu sangat bermanfaat bagi anak-anak kita ketika kita bekerja atau di luar rumah dan kita tidak punya waktu untuk melihat kegiatan anak ketika melakukan daring di rumah. Nah, di sini setiap aplikasi di sini itu mempunyai keuntungan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, seperti kita mulai dari Kids Place, yaitu di sini Kids Place adalah salah satu aplikasi yang mana dia mempunyai fitur-fitur yang membedakan dari aplikasi-aplikasi lain. Dia mempunyai fitur-fitur pendukung dan juga fitur-fitur utama. Yang pertama yaitu dia mampu menampilkan aplikasi yang diizinkan. Jadi ketika misalkan kita di dalam aplikasi ini kita akan disajikan berbagai aplikasi yang ada di dalam smartphone anak kita. Nah, kemudian di situ kita bisa mencentang aplikasi apa saja yang bisa ditampilkan di dalam home screen-nya, sehingga anak hanya bisa mengakses aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, kemudian fitur yang kedua itu kita bisa mencegah anak dari mengunduh dan menginstal aplikasi baru. Nah, ketika mereka menginstal dan mendownload aplikasi baru, entah itu dari Google Play Store ataupun dari website, ya mereka bisa kita cegah ya dengan kita memberikan otoritas kita untuk mencegah anak dari melakukan kegiatan tersebut. Dan yang paling menarik dari aplikasi ini, di sini kita bisa menentukan jadwal penggunaan dari smartphone. Sebagai contoh, ya ketika weekdays, ya ketika hari pembelajaran aktif, anak kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini, ya. Dan ketika sudah weekend, ya aplikasi ini diblokir dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga punya fitur tambahan di sini yaitu memblokir telepon masuk dan menonaktifkan semua sinyal wireless. Ya, jadi ketika sudah tidak ada waktunya lagi untuk bermain HP, ya maka kita bisa menggunakan otoritas sisi ini untuk memblokir semua telepon masuk dan menonaktifkan semua sinyal wireless. Sehingga apa? Anak tidak bisa menggunakan HP untuk keperluan yang membutuhkan internet. Dan berikutnya yaitu aplikasi yang kita sebut dengan Kukla Parental Control. Ya, di sini aplikasi ini itu cukup simpel dalam penggunaannya, cukup mudah dalam penggunaannya, ya, dan juga ramah di HP kita, ya, tidak memakan memori yang banyak.
Ya, di mana fitur-fiturnya ada beberapa. Yang pertama yaitu sama seperti aplikasi sebelumnya, di mana kita bisa memilih aplikasi yang ingin ditampilkan di home screen, ya, dan kemudian kita bisa menonaktifkan semua akses ke aplikasi lain. Jadi aplikasi yang hanya bisa digunakan itu A, B, C, dan D, yang lainnya kita blokir. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan penjadwalan, ya, di mana untuk menjadwalkan penggunaan aplikasi-aplikasi dan internet, ya, sehingga anak tahu kapan waktu untuk belajar dan kapan waktu untuk menggunakan aplikasi dan internet. Nah, yang berikutnya yaitu kita punya disebut dengan Secure Teen Parental Control. Ya, aplikasi ini itu seperti namanya, ya, paling cocok ketika digunakan untuk teen, untuk para remaja, untuk bagi ayah bunda yang anaknya SMP, ya, di mana aplikasi ini itu benar-benar memahami kebutuhan orang tua ketika mereka melakukan pengawasan terhadap anak remaja mereka, di mana aplikasi ini itu mempunyai beberapa fitur. Yang pertama yaitu untuk membatasi aktivitas online, di mana aplikasi ini akan memblokir semua web konten-konten dewasa yang mana tidak bisa diakses oleh remaja, ataupun web-web yang sifatnya pornografi dan sebagainya itu akan diblokir oleh security ini. Dan kemudian kita bisa juga mendapatkan daftar aplikasi yang di-download. Ya, ketika anak kita mendownload suatu aplikasi, ya, atau suatu software, nah kita akan tahu ya aplikasi apa saja yang di-download, itu akan muncul dalam listing di aplikasi ini. Dan yang terakhir yaitu yang paling berbeda dari aplikasi lainnya, ya, yaitu kita bisa mengetahui lokasi anak kita, di mana sekarang anak kita berada saat ini, ya, kemudian posisi mereka di mana, ya, apakah mereka berubah posisi dan sebagainya, itu bisa kita ketahui dengan aplikasi ini. Ya, kita menggunakan aplikasi di mana bisa melihat lokasi anak kita. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu Norton Family Parental Control. Ya, di mana ini Norton ini terkenal dengan software-softwarenya yang mana digunakan untuk berbagai keamanan dan berbagai antivirus. Dan di sini juga Norton menghadirkan suatu aplikasi bagi orang tua yang ingin mereka memantau anak mereka. Ya, di mana di sini Norton Family Parental Control ini mempunyai beberapa fitur, ya, yaitu untuk mengetahui website apa saja yang dikunjungi oleh anak-anak kita. Ya, di situ Norton bisa tahu apa saja website yang dikunjungi seperti aplikasi yang sebelumnya, ya, dan juga memblokir akses ke website pornografi dan website-website yang tidak pantas, ya, sehingga kita merasa aman, merasa nyaman ketika anak kita membawa HP-nya, menggunakan HP-nya, tidak akan bisa mengakses website pornografi, karena masalah pornografi ini di remaja saat ini itu benar-benar sesuatu yang sangat besar, ayah bunda. Jadi saya kira aplikasi ini benar-benar bermanfaat sekali. Dan kemudian yang terakhir yaitu notifikasi email, di mana ketika anak-anak itu mengakses suatu website yang menurut kita itu tidak baik, ya, di situ kita akan memberikan list website apa saja yang tidak bisa dibuka oleh anak kita, ya, jenis website apa saja. Nah, ketika anak-anak kita akan membuka website tersebut, maka Norton Family Parental Control, ya, akan otomatis mengirim sebuah pesan email, ya, ke email kita, dan kita akan menerima email tersebut, ya, bahwa anak kita akan mengakses website ini dan ini dan ini, ya. Dan yang berikutnya yaitu Parental Control Pro, ya, yang mana aplikasi ini cukup simple, ya, seperti ayah bunda bisa dilihat di sini bahwasannya kita bisa tahu berbagai hal yang dilakukan oleh anak kita yang terdiri dari beberapa menu seperti action, application, calls, browsing, messages, events, dan sebagainya. Ya, di mana fitur-fitur itu akan memudahkan kita untuk mengetahui website apa saja yang dikunjungi oleh anak kita, ya, dan kemudian kita bisa juga memblokir akses ke website pornografi dan yang tidak pantas, dan kita mendapatkan notifikasi email lainnya. Di sini kita juga bisa melihat riwayat pesan anak kita, dan kemudian apa saja aplikasi yang digunakan oleh anak-anak kita, ya. Jadi ayah bunda, ya, aplikasi-aplikasi semacam ini itu sangatlah penting ada di dalam handphone kita saat ini, ya, atau handphone anak-anak kita saat ini, ya, di mana seperti yang kita tahu bahwasanya daring akan sepertinya berlanjut untuk kedepannya, dan kita tidak tahu juga kapan pembelajaran offline akan dimulai. Dan walaupun pembelajaran offline, ya, tetap kita tetap harus memantau berbagai kegiatan anak kita dengan HP mereka, ya, karena sekarang semakin ke sini, ya, kemudahan akses untuk
menuju aplikasi-aplikasi dan website serta apapun yang mengandung konten negatif itu begitu mudah didapatkan ayah bunda. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah memproteksi anak kita mulai dari sekarang. Ya, oke, ayah bunda, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita akan kembali lagi ya di sesi yang berikutnya dengan berbagai tips dan trik ya mengenai bagaimana cara kita melakukan parenting ya khususnya berkaitan dengan teknologi ya di era pandemi ini. Ya, semoga bermanfaat video ini ya. Apabila ayah bunda merasa video ini bermanfaat, silakan di like dan subscribe, kemudian bagikan kepada orang-orang yang menurut ayah bunda membutuhkan. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.